Baik, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, saya Merlindo Ente Bulan. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, materi pembangkit sinar X, yang kedua, hukum Bragg tentang difraksi kristal. Baik, kita lihat yang pertama, yaitu sinar X. Sinar X merupakan radiasi elektromagnetik yang memiliki energi tinggi sekitar 200 elektron volt sampai 1 mega elektron volt. Sinar X dihasilkan oleh interaksi antara berkas elektron eksternal dengan elektron pada kulit atom. Spektrum sinar X memiliki panjang gelombang 0,1 sampai dengan 1000 Armstrong dan mempunyai frekuensi 1017 sampai dengan 1020 Hz. Panjang gelombangnya yaitu memiliki orde yang sama dengan jarak antar atom sehingga dapat digunakan sebagai sumber difraksi kristal. Nah, sinar X yang dihasilkan dari tumbukan antara elektron dengan kecepatan tinggi dengan target dan dari prinsip dasar ini, maka alat untuk menghasilkan sinar X harus terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu kita lihat pada gambar berikut. Ya, ini adalah skema dari pembangkit sinar X, di mana ada beberapa bagian dalam skema ini. Ada elektron, ada sinar X, ada tungsten filament, ada vakum, terus ada glass. Nah, dari semua ini adalah skema dari pembangkit sinar X, di mana di sini kita lihat bersama bahwa yang pertama tungsten filament atau filament yang ada pada vakum ini, kita lihat bahwa dari sini elektron akan menumbuk filament. Ini adalah target, filament targetnya. Elektron dari filament akan menumbuk target. Di sini ada Cu atau sejenisnya. Nah, di sini ini adalah jendela-jendela dari tabung ini, di mana ketika elektron menumbuk pada target, kemudian akan tereksitasi. Nah, ketika tereksitasi, ini elektron akan melalui jendela vakum, dan yang ini merupakan sinar X. Nah, sekilas dari penjelasan skema tentang pembangkit sinar X. Yang berikut, elektron dari katoda yang bergerak dengan kecepatan yang cukup tinggi dapat mengenai elektron dari atom target atau anoda, sehingga menyebabkan elektron tereksitasi dari atom. Kemudian elektron lain berada pada subkulit lebih tinggi akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh elektron tadi, dengan memancarkan sinar X yang memiliki energi sebanding dengan level energi elektron. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa ini elektron dari katoda bergerak dengan kecepatan yang cukup tinggi dan mengenai elektron dari atom target. Nah, elektron dari sini, dari filamen ini, akan dengan kecepatan tinggi akan mengenai target ini, target atau disebut juga dengan anoda. Kemudian elektron akan tereksitasi. Ini elektronnya akan tereksitasi dari atom. Kemudian elektron lainnya yang berada pada subkulit lebih tinggi akan mengisi kekosongan ditinggalkan oleh elektron dan memancarkan sinar X. Nah, ini yang memancarkan sinar X. Nah, karena sinar X karakteristik memiliki panjang gelombang tertentu yang dapat difilter, maka jenis ini banyak diaplikasikan untuk XRD atau X-ray diffraction dalam menentukan struktur material. Analisis material dengan metode difraksi sinar X didasarkan pada keberadaan struktur kristal dalam material tersebut.
Nah, struktur kristal memiliki bidang yang dibentuk oleh atom-atom yang tersusun secara teratur. Nah, berkas sinar X yang mengenai bidang kristal tertentu akan dihamburkan. Sudut difraksi yang dihasilkan dapat menentukan struktur kristal dan jarak antar bidang kristal difraksi berdasarkan hukum Bragg. Nah, sampai di situ penjelasan untuk pembangkit sinar X. Sekarang kita lanjut pada penjelasan mengenai hukum Bragg tentang difraksi kristal. Perlu kita tahu bahwa hukum Bragg merupakan perumusan matematika tentang persyaratan yang harus dipenuhi agar berkas sinar X yang dihamburkan tersebut merupakan berkas difraksi. Nah, sinar X yang dihasilkan dari tumbukan antara elektron dengan kecepatan tinggi terhadap logam target tadi. Dari prinsip dasar ini, maka dibuatlah berbagai jenis alat yang memanfaatkan prinsip hukum Bragg ini. Nah, XRD merupakan salah satu alat yang memanfaatkan prinsip tersebut dengan menggunakan metode karakterisasi material yang paling tua dan paling digunakan hingga sampai sekarang. Ketika sinar X monokromatik datang pada permukaan kristal, sinar tersebut akan dipantulkan. Akan tetapi, pemantulan terjadi hanya ketika sudut datang mempunyai harga tertentu. Besarnya sudut datang tersebut bergantung pada panjang gelombang dan konstanta dari kisi kristal, sehingga peristiwa tersebut dapat digunakan sebagai salah satu model untuk menjelaskan pemantulan dan interferensi. Nah, model tersebut ditunjukkan pada gambar 2.3 atau gambar di bawah. Ketika kristal digambarkan sebagai bidang paralel sesuai dengan bidang orientasi atomnya, sinar datang dipantulkan sebagian pada masing-masing bidangnya, di mana bidang tersebut mempunyai fungsi seolah-olah sebagai cermin. Nah, pada pantulan sinar-sinar kemudian berkumpul pada detektor. Karena kumpulan pantulan sinar-sinar tersebut merupakan sinar yang koheren dan selisih lintasan dari masing-masing pantulan bidang kristal, maka akan terjadi peristiwa interferensi ketika diterima oleh detektor. Interferensi konstruktif terjadi jika selisih antara dua sinar berurutan merupakan kelipatan dari panjang gelombang. Nah, kita lihat gambar di bawah merupakan pantulan sinar X pada bidang kristal. Seperti penjelasan di atas, sinar datang mengenai bidang, ini sinar datang, kemudian mengenai bidang kristal, kemudian dipantulkan. Nah, sinar yang datang mengenai bidang kristal, kemudian dipantulkan. Ini untuk bidang A. Kemudian untuk bidang B juga sama, di mana sinar datang menuju bidang kristal B kemudian dipantulkan, dan seterusnya. Nah, kita lihat ini ada bidang A, bidang B, dan seterusnya, dan di sini juga mempunyai sudut-sudut tertentu. Ini sinar datang mempunyai sudut tertentu dan dipantulkan juga mempunyai sudut tertentu. Nah, dari gambar tersebut, jarak selisih antara sinar pantul 1 dan 2, ini adalah sinar pantul 1 dan 2, adalah kita bisa menghitung jarak antara sinar pantul 1 dan 2 ini dengan rumus V sama dengan AB tambah BD kurang dengan AE. Sekali lagi, kita bisa menghitung jarak selisih lintasan sinar pantul 1 dan 2. Ini jarak selisih sinar pantul 1 dan sinar pantul 2 dengan kita menggunakan rumus V sama dengan AB
tambah BD kurang dengan AE. Nah, dengan AB sama dengan BD sama dengan D sin theta dan AE sama dengan AD cos theta. Itu sama dengan 2D cos 2 theta sin theta. Dengan D merupakan jarak antar dua bidang pantul yang berdekatan dan sudut theta dan theta adalah sudut antar sinar datang dan sinar pantul. Dari kedua persamaan di atas dapat disubstitusikan sehingga diperoleh dari kedua persamaan disubstitusikan sehingga mendapatkan rumus V sama dengan 2D 1 cos 2 theta sin theta sama dengan 2D sin theta. Nah, sekian penjelasan dari saya menyangkut materi pembangkit sinar X dan hukum Bragg tentang difraksi kristal. Kiranya materi yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.